tahukah Anda bahwa ada seorang tokoh yang mampu berbicara 9 bahasa, namun dia tetap hidup sederhana, bahkan tidur di lantai seperti rakyat jelata. Beliau juga pernah menolak jabatan menteri demi mempertahankan prinsip. Nah, tokoh ini yaitu Haji Agus Salim. Kiprahnya telah memberi warna diplomasi Indonesia. Lahir di Koto Gadang pada 1884 dari seorang suami istri, yaitu Sultan Salim, gelar Sultan Muhammad Salim, dan Ibu Salma yang merupakan jaksa pada waktu itu. Pendidikan dasar ditempuh di ELS, yaitu sekolah khusus bagi anak-anak Eropa di kota Batavia, dan juga di Koning Willem III di Kawetri di Batavia. Ketika lulus, dia berhasil menjadi alumnus terbaik di HBS di Batavia. Setelah lulus, Agus Salim mudah bekerja sebagai penerjemah dan pembantu notaris pada sebuah kongsi pertambangan di Indragiri. Pada tahun 1906, Salim berangkat ke Jeddah, dan di Arab Saudi dia bekerja di kedutaan besar Belanda di Arab, dan di sana dia berguru pada Syekh Ahmad Khatib yang masih merupakan pamannya. Setelah pulang ke Indonesia pada 1912 hingga 1915, Salim membuka sekolah dasar berbahasa Belanda, yaitu HIS, dan disebut sebagai Sekolah Dasar Bumi Putra dengan statusnya sebagai sekolah swasta. Kemudian pada tahun 1915 dia terjun ke dunia jurnalistik di Harian Neraca sebagai wakil redaktur. Setelah itu dia diangkat menjadi ketua redaksi, dan Agus Salim menikah dengan Zainatun Nahar Al-Maksir dan dikaruniai 10 orang anak. Ke-10 orang anak ini kemudian diantaranya meninggal waktu masih kecil, sehingga ke-8 anak beliau sendiri ada 4 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan. Agus Salim menggabungkan nilai-nilai Islam dengan modernitas Barat, mendukung pendidikan perempuan dengan filosofi Barat yang Islam, bukan Islam yang kebarat-baratan. Agus Salim menggunakan prinsip diplomasi soft power. Pada 1915, Agus Salim bergabung dengan Sarekat Islam dan menjadi pemimpin kedua setelah Umar Said Cokro Aminoto. Agus Salim juga menjadi anggota 9 dari Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk mempersiapkan Undang-Undang Dasar 1945. Dia juga pernah menjadi Menteri Muda Luar Negeri Kabinet Syahrir II dan juga Kabinet yang ketiga. Kemudian dia juga pernah menjadi duta dan diplomat di Arab, terutama Mesir pada tahun 1947. Dari tahun 1946 hingga 1950, dia sangat
cemerlang melakukan diplomasi di berbagai perundingan dengan Belanda, karena pada saat itu memang periode tersebut Belanda masih ingin mencengkeramkan kakinya di wilayah Indonesia, sementara Indonesia tidak menginginkan Belanda lagi karena Indonesia sudah merdeka. Dan pada saat itu kemampuan diplomasinya sangat mengagumkan, bahkan dia mendapat julukan orang tua besar. Haji Agus Salim memiliki peran yang sangat krusial dalam rapat persiapan kemerdekaan. Dalam rapat BPUPKI pada periode 19 Mei hingga 1 Juni 1945, perdebatan sangat sengit soal dasar negara. Agus Salim sebagai penengah antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam. Usulan brilian adalah ketuhanan demi kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini adalah rumusan Haji Agus Salim. Ada drama pada rapat tanggal 22 Juni 1945 di mana ketegangan memuncak dan Agus Salim hampir walkout karena soal prinsip. Namun ada sebuah kompromi historis yang menyelamatkan persatuan, dan itu adalah juga pemeran utamanya adalah Haji Agus Salim. Di dalam penyelesaian finalisasi Piagam Jakarta, Haji Agus Salim juga punya andil yang sangat krusial untuk merumuskan kalimat kunci yang cukup kontroversial. Negosiasi di malam hari dengan tokoh-tokoh Kristen dan keputusan mengalah demi persatuan, itu adalah Haji Agus Salim. Pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu hari H kemerdekaan, Haji Agus Salim tiba terlambat pada rapat terakhir. Perdebatan last minute soal pembacaan proklamasi. Keputusan heroik mengorbankan ideologi demi bangsa, dan tangis haru saat mendengar proklamasi dibacakan. Pada tahun 1952, dia menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Namun biarpun penanya adalah sangat tajam, namun dia tetap menghormati kode etik serta batas-batas jurnalistik yang bisa diterima oleh masyarakat ketimuran. Haji Agus Salim meninggal pada 4 November 1954 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Demikianlah kisah keteladanan Haji Agus Salim di masa-masa sulit, di masa-masa perjuangan, pergerakan perjuangan kemerdekaan, hingga pada masa awal-awal kemerdekaan. Beliau tetap menampilkan dirinya sebagai diplomat ulung, sangat menjunjung dan sangat gigih memegang prinsip bahwa semuanya perjuangannya, semua ucapan-ucapannya adalah demi untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bahkan keinginan setitik pun untuk pribadi hampir bisa dibilang tidak tampak pada dirinya. Nah, jika suka dengan kisah ini, silakan like, share, dan subscribe.
Jangan lupa komen. Terima kasih.